Kerana Malaysia ini, saya sebut di banyak tempat, satu-satunya negara yang cukup aneh kerana penduduk majoritinya berfikir dan bertindak seperti minoriti. Yang terkinja-kinja di luar sana mendaulatkan hak, pulangkan hak. Hak ini memang sudah termaktub dalam perlembagaan, tetapi terkinja-kinja kita di luar menuntut hak yang memang sudah terbela, seolah-olah kita minoriti. Sedangkan dari puncak istana sampai ke pion pejabat tanah itu tidak pernah bukan Melayu. Dan majoriti yang menduduki kerusi dalam parlimen. Bahasa Melayu makin terpuruk, contohnya dengan ada papan iklan yang bertulisan Cina dan tulisan Melayunya kecil. Ibarat gini, ini bahasa Cina besar di sini, ini bahasa Melayu kecil. Jadi seolah-olah Malaysia itu bukan suku mayoritasnya bukan Cina, bukan Melayu gitu, melainkan Cina gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat bahasa Melayu seperti tidak ada harganya di negaranya sendiri, beda dengan Indonesia yang bahasa Indonesia semakin terbang tinggi dan dihargai oleh masyarakatnya. Jadi tonton sampai full biar tidak salah paham apa yang admin maksud. Sebelum kalian tonton sampai full, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya karena ini sangat luar biasa, bakal menguncang dunia. Jadi mari kita bahas. Let's go ke video. Juga sepanjang 15 episod pilihan raya tidak pernah bukan majoriti Melayu. Ini yang saya dalam konteks media harapkan ada keterbukaan, kerana saya sebut kepada menteri, termasuk kepada Perdana Menteri, keterbukaan ini adalah kunci untuk mencerdaskan audience. Sementara kita menantikan pendidikan memakan masa yang bertahun, tetapi mujadalah itu sudah terangkum di dalam An-Nahl 125 wajadilhum billati ahsan yang gagal kita manfaatkan. Weh mangkuk, siapa kata bahasa Melayu bahasa perlembagaan? Bahasa Malaysia lah bahasa perlembagaan. Dulu-dulu sekolah mana ada buku bahasa Melayu? Bahasa Malaysia, faham? Macamlah tahu sangat. Sejarah diputar belit, lagi mau sembang kari kah? Pot. Aneh, apa you komen ni aneh? Mangkuk. Baik-baik tulislah aneh. Sebab tu saya cakap, kalau mau komen dalam VTT saya, jangan minumlah aneh. Letak botol jauh-jauh. Ini you mau komen, you mau minum, you mau komen, you mau minum. Mana satu ni aneh? Aneh, malu lah you punya komen ni aneh. Malu sama anak-anak you. Malu sama community you bila baca you punya komen ni aneh. You muka malah letak mana aneh? Ayo, aneh, saya mau tanya you lah aneh. Apa beza bahasa Melayu dan bahasa Malaysia aneh? You terangkan pada saya aneh. Apa beza bahasa Melayu dan bahasa Malaysia? Aneh. Kalau you tak tahu, you tanya orang aneh. Jangan you komen seperti you tahu, tapi you tak tahu aneh. You ada tahu ke tak ada tahu? Kalau you tak tahu, you tanya orang yang tahu. Jangan you komen serupa you tahu, tapi you tak tahu aneh. Aneh, apa beza bahasa Melayu dan bahasa Malaysia aneh? Tolonglah jawab aneh. Ayo aneh. Sini saya bagi tahu you. Dekat sikit aneh. Dekat lagi aneh. Pasang betul-betul telinga aneh. Kosongkan otak aneh. Apabila saya mau cakap ni, masuk terus ke otak. Ya. Bahasa Malaysia adalah merujuk kepada bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Bahasa Malaysia, bahasa Melayu sama aneh. Tahu tak? Bahasa Malaysia dengan bahasa Melayu sama. Bahasa Melayu, istilah asal yang termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Bahasa Malaysia pula diperkenal pada tahun 1963 dan digunakan semula pada tahun 2007. Aneh. Ada faham ke tak ada faham? Aneh. Mau komen tu aneh.
baca dulu aneh. Study dulu aneh. Study. You know study? Study dulu aneh. Barulah komen. Macam ni you punya komen aneh. Malulah sama itu budak-budak sekolah aneh. Ya? Budak-budak sekolah lagi pandai, lagi cerdik lah aneh. Diorang gelak saja baca you punya komen ni aneh. Ayo aneh. Lain kali aneh, kalau mau komen, botol tu letak jauh-jauh aneh. Ya, komen dulu, baru minum. Bukan minum dulu, baru komen. Aneh. Baru ini orang Malaysia mulai sadar ya bahwa identitas Melayu mereka semakin pudar dan semakin tidak ada yang berkembang gitu. Contohnya dari tulisan dari papan iklan ya. Kalau di Indonesia, walaupun ada tulisan Tionghoa, pasti di atasnya ada bahasa Indonesia dulu gitu. Sedangkan di Malaysia, bahasa Melayu malah paling kecil, bahasa Cina paling besar gitu. Ini jatuhnya menghina bahasa Melayu itu sendiri. Di sisi lain di Malaysia, bahasa Melayu sudah tidak atau jarang digunakan. Di papan iklan mereka malah lebih banyak menggunakan bahasa Cina. Jadi ini sangat ironis ya di Malaysia. Walaupun mereka berkembang sangat pesat, tapi pengorbanan bahasa Melayu sendiri menjadi pengorbanan ya. Jadi intinya mereka lebih menjual negaranya mungkin ya untuk berkembang, karena kita lihat yang maju itu bukan orang-orang Melayu, melainkan orang China, India, dan lain-lain. Dan pemerintah Malaysia pun sepertinya lebih pilih China ya, keturunan Cina, karena lebih tekun dan ulet gitu. Jadi punya keistimewaan khusus untuk berkembang. Sedangkan Melayu sendiri kita tahulah, banyak orang yang bilang orang Melayu itu malas dan lain-lain. Jadi inilah ironis ya, bahasa Melayu semakin hari semakin tidak dipergunakan dari percakapan sehari-hari. Papan iklan pun sekarang sudah diganti oleh China tulisannya atau Mandarin ya. Jadi menurut kalian warga Malaysia ini gimana? Ini negara kalian udah sepertinya dijajah oleh tulisan-tulisan Tiongkok ya. Indonesia pun tidak lepas dari Cina ya. Tapi yang anehnya Cina Indonesia itu lebih nasionalis dan lebih mengerti gitu. Kalau kalian tidak nurut dengan pribumi di sana, kalian tahu apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Jadi intinya orang Cina Indonesia itu lebih nasionalis. Kalau di Malaysia kita tahu mereka tidak, malah membawa bahasa mereka gitu. Jadi menurut kalian gimana guys? Tulis di bawah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Tunggu video kami selanjutnya.